Hai kalian, apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah selalu support channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan seperti biasa. Kalau di hari Senin itu ada Aries, dan ini adalah general love reading untuk kalian yang masih single maupun yang sudah couple. So, pertama-tama selamat hari Senin, selamat berada di bulan yang baru. Dan saya akan buka kartu yang ini, Reader White Tarot, dan ini adalah untuk kalian yang single. So, ini single duluan ya. Oke. Single dan mingle. Single dan mingle. Oke, apa yang terjadi di kehidupan single para Aries? Sini ya. Baiklah. I need some more please. Thank you. Single. Menemukan seseorang? Yuk, mari. Orang baru apa orang lama? Aries, maunya yang orang baru apa orang lama nih? Oke, kita lihat. Iya. Oke, untuk kartu pertama kalian adalah The High Priestess. Untuk para single Aries, ini adalah saat yang baik bagi kalian untuk memanifestasikan siapa yang kalian ingin tuju jika kalian memang ingin punya hubungan. Ya, maksudnya single kan ya mungkin lagi mencari pasangan gitu ya. Apakah ini saat yang tepat? Iya, ini saat yang tepat karena ada Queen of Cups ya. Berarti ada yang datang. Tapi ada The High Priestess dan The Hierophant. Intinya sih sebenarnya banyak-banyak berdoa ya. Banyak-banyak meminta kepada Sang Maha supaya diberikan apa yang menjadi keinginan kalian. Kalau memang yang kalian inginkan adalah sebuah hubungan, dan minta itu. Oh ya, sebelumnya saya minta maaf ya kalau bunyi-bunyiannya terlalu keras karena memang tidak kedap suara dan bakalan ada macam-macam yang lewat ya. Dan ini sudah agak siang, jadi pasti ada bunyi-bunyian. Oke, balik lagi ke kartunya ya, Aries yang single. Banyak-banyak aja meminta apa yang ingin kalian minta sebagai pasangan hidup, atau misalnya pacar, atau kalian yang masih sedang ngincer seseorang. Coba saya lihat, lagi ngincer seseorang nggak sih? Iya, tapi nggak cuma satu ya. Ada pilihan ya, Aries. Ya ampun. Ya ampun, oke. Aries yang punya pilihan dan beberapa pilihan. Mau kalian divine feminine kek, mau divine masculine kek, it's okay. Nggak masalah. Yang penting adalah kalian harus tetapkan dulu pilihan kalian tuh mau yang mana. Soalnya gini, kenapa saya ngelihat di kartu The High Priestess sama The Hierophant, ini dua-duanya sebenarnya mirip ya, ada kemiripan, tapi dua kali dia keluar, berarti memang harus dimantapkan dulu. Jadi gini, my dear, kalau kalian punya sesuatu keinginan, contoh, Tuhan, saya pengen punya pacar dong. That's it. Nggak spesifik. Terus nanti yang bagaimana? Tiba-tiba yang datang ternyata siapa gitu yang tidak kalian inginkan, kalian protes lagi. Bukan yang ini gitu. Lah ya iya, orang mendoakannya juga nggak spesifik. Coba lebih spesifik. Ya, contoh, saya kepengennya dia begini. Kalau cewek rambutnya panjang, kalau cowok apalah, berkacamata atau kurus atau chubby kalau cowok misalnya, atau apalah, terserah. Itu tergantung kalian. Intinya adalah jika menginginkan sesuatu harus spesifik dan memang harus diminta gitu. Segala sesuatunya kan harus diusahakan, diminta, kemudian diusahakan, bukan ucuk-ucuk datang sendiri, bukan
ya udah minta aja di situ, tinggal aja di dalam kamar mager, terus jadi kaum rebahan gitu, cuma nontonin YouTube aja. Lo mau dapat dari mana kalau kayak gitu? Ya udah mingle lah, keluar, kenalan, kemudian kalau memang udah punya inceran ya, ya udah deketin dong, gimana caranya supaya bisa bersama dengan dia, kasih obrolan atau chat atau apalah, intinya harus diusahakan, dan itu yang harus perlu kalian lakukan pertama kali. Dan the high priestess juga, the hierophant-nya di posisi positif, means itu bisa kejadian ya, positif kan, bukan yang terbalik. Hierophant-nya juga nih saya kasih lihat ya, bukan terbalik, so bisa dikabulkan. Ya, kalau kalian percaya, kalau masih ngeblocking di pikiran kalian dengan bilang, kayaknya nggak mungkin deh dia mau sama saya, ya nggak mungkin kejadian gitu loh. Kalau memang kalian percaya, sudah didoakan, sudah diniatin, sudah dilakukan segala cara, upaya, dan itu bisa berhasil. Bisa banget, bisa banget. Apapun bisa kalian dapatkan, asal kalian percaya itu memang untuk kalian gitu. Jangan itu punyanya orang lain, nah itu nggak boleh. Itu nggak boleh ya. Oke, lanjut dengan Queen of Cups di bawah the High Priestess. So akan ada memang orang yang datang kepada kalian, dan orang itu adalah yang kalian incer dengan catatan, dan kalian mau ya, dengan catatan kalian memang sudah spesifik untuk meminta hal itu, Aries. Jadi kalau nggak diminta ya udah nggak bakalan kejadian juga gitu, atau diminta nggak spesifik ya yang datang sembarang kan, nggak spesifik, tapi memang ada yang datang, dan it's good karena itu termasuk solid ya, bukan yang abal-abal, bukan yang kaleng-kaleng, so it's solid. Solid means bisalah dijalin hubungannya gitu loh. Orang baru apa orang lama, coba saya lihat. Baru, tapi nggak cuma satu sih. Kenapa yang naksir kalian nggak cuma satu, atau kalian naksir ada dua ya, at least dua. Ada yang lebih dari dua. Banyak amat pilihannya. Oke, ada Two of Swords ya. Oke, kalau memang masih ada di persimpangan untuk mempertimbangkan yang ini atau yang itu dan kalian belum tahu, ya dianalisa lagi aja yang mana yang bisa lebih baik dan lebih cocok untuk kalian. Selama janur kuning belum melengkung kan masih bisa memilih ya kan. Ini kan bacaan untuk si single, so ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Dan orang baru ini memang orang baru, kalaupun harus kalian memilih orang tersebut ya pilihlah sesuai dengan kriteria kalian, kata hati kalian, apa yang menjadi impian kalian. Ya bisa datang, bagus, pilihan ada di tangan kalian. Oke, lanjut dengan Seven of Swords yang terbalik. Ini nih yang tadi saya bilang, kalau dia masih ada yang punya, emang sih sebelum janur kuning melengkung nggak apa-apa, oke, fine. Tapi jangan juga akhirnya, ini kan terbalik ya, Seven of Swords-nya kalian yang dipersalahkan gitu. Sebenarnya sih posisi ini lebih baik dibandingin posisi yang seperti ini, karena kalau posisinya seperti ini yang tidak terbalik ya, ini malah sepertinya kalian berusaha mencuri sesuatu, tapi enggak, kalian hanya mempertimbangkan perlu dicuri nggak nih. Bukan gitu ya, mempertimbangkan kutunggu putusnya kah atau gimana gitu, menunggu putusnya gitu kan ya. Selama dua-duanya single sih it's okay, kenapa tidak. Dan Aries adalah pribadi yang eager, yang ingin memperjuangkan sesuatu dan punya keyakinan kalau ini buat saya dan ini harus untuk saya gitu. Jadi kayak berjuang untuk itu, terus pantang menyerah juga, nggak suka ditolak juga ya kan. Oke, jadi kalian memperhitungkan segala sesuatunya supaya tidak ditolak gitu. Kalau merasa ini bakalan ditolak, nggak dilakuin, ya nggak sih? Hah?
Kalian yang Aries, oke. So, kalau memang kalian ngerasa bisa mendapatkan si dia, walaupun mungkin si dia sedang bersama seseorang yang lain, tapi naga-naganya udah mau putus nih. Saya nggak ngajarin gitu ya, mencuri milik orang lain ya. Ya, tapi kalau masih single ya segala sesuatu hal kan bisa terjadi, bener nggak? Walaupun jangan didoain yang jelek-jelek ya, doain yang baik-baik aja, oke? Karena nanti berbaliknya kepada kalian juga sama seperti itu, oke? Ada The Hierophant lagi, ini cuma mengingatkan kalian aja bahwa segala sesuatunya tuh sudah ditentukan oleh semesta, ya. Kalian bisa sama dia atau tidak, itu memang sudah menjadi garis yang digariskan untuk kalian, jalan hidup kalian, gitu. Oh, jadi nggak usah usaha, nggak gitu juga. Usaha tetap, kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Seperti kalian melihat sebuah general reading tarot di internet, buat apa? Kalau bukan ingin memprediksi, melihat prediksi sesuatu gitu. Tapi prediksi itu kan bisa terjadi, bisa tidak, bisa resonate, bisa tidak. Karena yang nonton bukan cuma satu orang. Kecuali personal reading ya, personal reading aja bisa meleset. Ya kan, sekelas kayak yang udah terkenal aja bisa nggak kejadian ya, karena kita cuma manusia biasa dan pembaca tarot cuma baca tarot toh, bukan yang menciptakan, bukan yang memberi takdir, bukan yang menulis takdir. So bacain aja apa yang ada gitu loh, oke? So untuk kalian diingetin lagi bahwa apapun yang diprediksikan, oh iya, oh kata pembaca tarotnya saya bisa mendapatkan dia, udah saya tunggu dia, ya nggak apa-apa, silakan. Atau saya coba dekati dia, siapa tahu dia mau sama saya, oh silahkan juga, karena itu adalah hak kalian untuk melakukan hal tersebut gitu. Ini hidup kalian. Intinya, my dear Aries yang single, doakan dulu, kemudian kalian boleh melakukan pendekatan atau apapun untuk orang yang kalian suka, dan dia akan datang. Apakah ada? Iya ada. Apakah orang lama atau orang baru? Orang baru. Oke, lanjut. Ada Two of Pentacles yang terbalik. Pada akhirnya nanti kalian sudah dapat menentukan yang mana, karena kan tadi pilihannya nggak cuma satu ya. Oke, yang mana gitu. Pertimbangannya banyak, kalian bisa mempertimbangkan itu, tapi peringatannya adalah jangan salah memilih ya, hanya karena satu hal ini dan itu. Harusnya kalian benar-benar memilih sesuai dengan apa yang memang jadi standar kalian. Jangan menurunkan standar hanya karena kalian gak mau sendiri. Nanti ujung-ujungnya kalian nyesel sendiri gitu. Oke, ada the star. So apakah hubungan ini bisa berlanjut di masa berikutnya, di selanjutnya? Bisa, karena the starnya tidak terbalik. So untuk kalian yang masih single dan ingin melakukan PDKT, apakah dia adalah seseorang yang valuable untuk masa depan? Iya, so bisa didekati. Oke, ingat, bukan punyanya orang lain yang udah punya komitmen ya. Ini masih single loh, bilangnya single, so single untuk dia dan kalian. So ini ada salah satu yang jor-joran ngasih perhatian nih, leader kalian atau orang itu ya, kayaknya dia naksir kalian juga deh. Dia naksir kalian juga, cuma mungkin masih ada yang lain, jadi dia juga tahan diri. Ini bisa terbolak-balik ya energinya Aries. So masih tahan diri, tapi itu bukan dalam waktu yang lama, nanti sebentar lagi juga akan ketahuan lah dia suka sama kalian atau enggak, atau kalian bisa sama dia atau enggak, karena The Hangman-nya terbalik. Kalau The Hangman-nya datang biasanya stagnan, terus sesuatu yang tertunda. Tapi kalau yang terbalik begini berarti penundaannya nggak lama lagi akan berakhir gitu ya. So bisa terjadi. Lanjut dengan Seven of Wands. Nah, permasalahannya adalah kalian, sebagian dari kalian tentu saja, karena tidak resonate buat semua ya, sebagian dari kalian masih berkonflik dengan, ada satu dengan diri sendiri, yang kedua dengan orang masa lalu.
my dear. Kalau berkonflik dengan diri sendiri ya udah kalian aja putuskan gimana caranya untuk mengatasi hal tersebut, gimana caranya untuk keluar dari hal tersebut. Tapi kalau masih berkonflik dengan orang masa lalu, selesain aja dulu. Ya mungkin ada yang masih sakit hati, ya sakit hatinya itu yang di healing. Intinya memulai sesuatu yang baru tuh nggak perlu bawa sangkut-sangkutin sama masa lalu, ya. Oke, so saya akan bukakan beberapa pesan dari Oracle card. Yang ini adalah Whisper of Love, karena kan bacaannya tentang cinta-cintaan. So, saya buka 2 kartu ya untuk Whisper of Love. Ya ampun, refleks banget gak sih? Nggak mau yang itu. Oke, saya 2 ya. 1, 2. Oke, terbalik. Dan 1 dari Love Oracle card. Kan saya bilang juga apa tuh, The Phoenix. Yang lalu mesti habis dulu. Practical compassion, see things from a fresh sorry ya, belibet. Practice compassion, see things from a fresh perspective. Oke, dari sudut pandang. Kadang-kadang saya belibet aja deh. Kalian harus melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang fresh. Yang fresh itu yang apa ya, seger ya. Seger atau baru kali ya. Jadi cara pandang kalian tuh harus baru gitu, diperbaharui aja cara pandangnya. Cara pandang untuk apa? Melihat orang itu nih, dia lagi memperhatikan sesuatu kan, seperti kalian sedang memperhatikan orang yang kalian suka gitu kan. Nah itu yang harus kalian yang benar-benar dilihat adalah kemungkinan kalau bersama dia bagaimana gitu. Itu perlu kayak gitu, be smart, jangan bucin. Kalau terlalu ngandalin cinta nggak pakai logika, nanti ujung-ujungnya juga yang susah kan kalian. Oke? Yang selanjutnya, love makes the difference. Oke, cinta membuat segalanya menjadi berbeda, tentu saja. Love helps heal past hurt and provide a sense of security and self-worth. Oke, cinta tuh harus jadi landasan untuk segalanya. Ya tadi kan saya bilang mungkin masih ada sakit hati di masa lalu, ya itu yang harus di-healing dari kalian. So, atas nama cinta. Tapi nggak usah bucin juga. Oke, ada The Phoenix. The Phoenix ini apa? Ini sebenarnya burung yang mitos gitu ya. Burung Phoenix adalah burung yang dari kecil, dari menetas kemudian jadi besar, begitu besar dia akan jatuh lagi kemudian menjadi debu, dan dari debu itu muncul lagi sesuatu yang baru. Makanya tadi di kartunya saya bilang ada sesuatu di masa lalu yang masih menahan kalian, ada sesuatu di masa lalu yang masih harus kalian struggling untuk mengatasi itu, healing dari itu. So the Phoenix-nya muncul. Itu harus selesai dulu, jadi abu dulu untuk memunculkan sesuatu yang baru. New phrase, rekindle, renew, transformation, growth, change mind. Kan berhubungan nih satu sama lain kartu oracle-nya. Perspektif kalian atau cara pikir kalian harus yang dirubah. Ya, kalian nggak bisa merubah orang lain, tapi kalian bisa merubah diri kalian sendiri. So, rubah pola pikir kalian untuk melihat segala sesuatu ini dari sudut pandang yang berbeda dan dari segala arah, dan harus secara menyeluruh gitu. Jangan satu sisi aja. Nanti kalian nggak lihat sisi yang lain, kalian nggak lihat sisi yang gelap, sisi yang mungkin tidak terlihat sebelumnya, dan nanti ujung-ujungnya bikin kalian kecewa atau sakit hati di kemudian hari. Kalian inginnya solid kan, ini untuk future kalian, and it happen, bisa terjadi dengan catatan itu tadi. Kalian yang harus merubah diri kalian sendiri dan cara pandang kalian. Kalian nggak bisa merubah orang lain, sendiri-sendiri bisa. Oke, baiklah. Untuk yang selanjutnya saya pakai kartu yang satu lagi, ini Wheel of the Year. Dan ini untuk kalian yang sudah punya pasangan. Untuk my dear Aries yang sudah punya pasangan,
Oke. Queen of Cups-nya datang juga, sama lagi posisinya. So, solid berarti hubungannya. That's good. Thank you. Thank you. Baiklah, the Empress. Kartu yang terlihat di sini ada Sagittarius, ada Aquarius, ada ini apa tuh, Judgment? Oh, Sagittarius tadi udah ya. Virgo, the Empress Virgo, the High Priestess, ada apa lagi? Itu aja yang terlihat, tapi yang nggak terlihat bukan berarti tidak ada. Oke? Ada Princess of Wands. Kalian yang sudah punya hubungan mungkin menantikan sesuatu yang baik yang terjadi di dalam kehidupan kalian. Apakah itu akan terjadi? Iya. Apakah your dream come true? Iya. Karena kartunya nggak jelek. So, kalian dengan pasangan kalian menantikan sesuatu yang baik, itu akan terlaksana. Kalau hubungannya LDR, dia akan datang. Iya, dia akan datang sih. She's waiting for somebody. Dia menunggu sesuatu, menunggu seseorang, dan itu akan datang. So yang LDR jangan khawatir ya, akan bersama-sama. Kapan? Iya, ntar waktunya. Ada waktunya sendiri. Ada Queen of Swords atau Queen of Cups. Cintanya solid? Ya, solid. So apakah bisa dilanjutkan? Tentu saja. Apakah ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Nanti kita lihat sendiri lagi ya. Oke, tapi intinya adalah cintanya cukup solid untuk dilanjutkan. Ada Eight of Pentacles. Ini biasanya bicara tentang kalian. Ini bagian kalian, Aries, yang untuk mengusahakan supaya ini berhasil. Tidak bisa tergantung dengan orang lain. Tidak bisa tergantung dengan orang itu bahkan. Tidak bisa tergantung dengan yang lain-lain, keadaan yang lain-lain. Kalian yang harus berjuang di sini. Oke, ini garis bawah, di bold, dikasih highlighter. Yang harus berjuang mostly atau yang utama, yang terutama adalah si Aries. Kalau mau hubungan ini berhasil, because this is your card, karena ini adalah kartu kalian. So kalian yang harus berjuang. Kalian mengharapkan dia yang berjuang, nanti ujungnya kalian kecewa sendiri. Kalian yang harus memperjuangkan. Kalau memang kalian merasa ini solid, karena memang solid, ada Queen of Cups, so it's solid. Tapi kalau kalian nggak perjuangkan, kalau kalian anggap remeh, kalau kalian nggak anggap ini serius, dan bagaimana mau jadi solid? Kalian mengharapkan dia yang serius, sementara kalian sendiri ya bodo amat. Ya nggak bisa. Memang benar harus dua-duanya. Tapi ini kartu kalian dan ini harus digarisbawahi. Harus kalian para Aries yang berusaha, mostly lebih keras. Kalau nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Pilihan. Hidup adalah pilihan. Ini cuma saya bacain aja tarotnya, oke? Ada Three of Wands. Three of Wands. Di sini, di kartu yang ini, kalau kartu lain pasti gambarnya lain. Three of Wands di sini itu is like wish come true. Ya, kalau kalian lihat di sini, ini orangnya lagi ngelihat bintang jatuh. Biasanya orang yang melihat bintang jatuh akan mengajukan wish, akan mengajukan sesuatu yang dia inginkan. Nanti pasti dapat. Ya, orang ada yang percaya begitu. Ya, oke. Let's say apa yang kalian wish di dalam hubungan ini akan menjadi kenyataan. So it's good. Wish aja yang baik-baik, ya. Oke, lanjut dengan Four of Swords yang terbalik. Kalau kalian mengira banyak orang yang tidak suka dan ingin hubungan kalian tidak berhasil, it's in your mind aja, Aries. Karena orang-orang yang kayak gitu mungkin dulu ada, mungkin tadinya ada, tapi sekarang yang terlihat itu nggak ada. Jadi memang udah ya ini tentang kalian berdua aja gitu, nggak perlu lagi melibatkan yang lain-lain. Bodoh amat yang lain-lain, udah nggak ada artinya juga gitu. Karena saya selalu bilang hubungan itu selalu berdua, bukan dengan orang lain atau tentang orang lain, harus berdua. Dan yang tadi harus digarisbawahi adalah kalian Aries yang berusaha lebih keras dari orang yang dealing dengan kalian. Oke?
Lanjut dengan The High Priestess yang terbalik. Kalau yang di sini The High Priestess-nya terbalik, means kalian kadang-kadang lupa, kadang-kadang nggak percaya, kadang-kadang tidak menyerahkan ini kepada semesta, padahal ini sudah digariskan untuk kalian. Harusnya ya udah percaya saja. Kemudian kalian ya tetap harus didoain dong. Kalau kalian lupa untuk mendoakan atau lupa untuk meminta, dan ini ya susah untuk terwujud gitu. Tadi disuruh wish, harus make a wish and then it will come true. Ya kalau nggak make a wish, mau come true-nya dari mana gitu kan? So, kalian yang terlupa dengan hal-hal seperti itu, yang secara spiritual mungkin terlupa dari kalian, so balikin lagi aja gitu. Kalau kalian ingin hubungan ini berhasil, then it's kalian yang harus usaha lebih keras dibandingin orang yang dealing dengan kalian. Oke? Lanjut dengan King of Swords yang terbalik. Emotionally memang banyak hal yang nyangkut di hubungan yang ini, tapi itu udah lewat. Jadi nantinya hal-hal yang emosional itu mungkin tidak akan seperti itu lagi gitu. Cuma ya tentu saja dalam satu hubungan pasti ada hal-hal lain yang akan terjadi, dan ya udah jalanin aja seperti itu, karena nggak mungkin selalu mulus. Jalan tol aja lubangnya banyak, ya nggak sih, bolong-bolong tuh jalan. Apalagi jalanan kampung atau jalanan biasa pasti akan seperti itu. Begitu juga kehidupan, nggak akan ada yang mulus seperti itu. Karena orang selalu bilang kiasannya adalah mulus seperti jalan tol. Enggak, udah banyak bolong-bolongnya, udah gitu pakai macet-macet segala, padahal jalan tol udah bayar gitu kan. Jadi memang perjalanan itu tidak akan pernah sempurna, tidak akan pernah bagus gitu. Bagus aja terus gitu, enggak, pasti ada bolong-bolongnya, pasti ada banyak hal yang perlu diperhatikan, mungkin argue, pertengkaran atau apapun itu, ya udah terus so what gitu loh, ya kan, itu memang harus dilalui dan itu bisa dilalui. Ada The Judgment tapi terbalik. The Judgment itu biasanya hal-hal yang reveal, hal-hal yang terungkap gitu, tapi di sini terbalik. So sebenarnya udah terungkap kemarin gitu, jadi mungkin tidak perlu ada lagi yang harus disembunyikan. Kalau kalian menjalin sebuah hubungan, memang harusnya ya mengerti satu sama lain, tapi juga saling terbuka, saling percaya, dan nggak usah ada yang ditutupin gitu loh, biar tahu sama tahu aja gitu, karena sebuah hubungan dibangun dari landasan itu ya, kepercayaan itu. So kalau The Judgment-nya terbalik, mungkin masih ada yang disembunyikan, please don't. Jangan ada yang disembunyikan, semuanya harus terbuka, terutama untuk kalian, dan ini adalah kartu kalian. Oke? The Empress, kartunya si Virgo. Kalian ada di posisi dimana hubungannya cukup baik, solid, bukan cukup, bahkan memang baik, bagus untuk dilanjutkan, bisa karena ada Queen of Cups juga, ini solid. So tinggal pilihan kalian, mau meneruskan ini secara baik sampai akhirnya your wish come true atau tidak. It's your choice. Saya hanya membacakan pesannya aja. So untuk Aries yang punya hubungan dengan seseorang, siapapun bintangnya, apapun bintangnya, siapapun dia pada saat ini, selama itu, selalu saya bilang, selama itu bukan toxic relationship, so please teruskan. Selama itu bukan third party situation, so please teruskan apapun itu. Walaupun kartu soulmate-nya nggak ada di sini, bukan berarti tidak solid, nggak bagus, nggak jelek juga kartunya, bagus-bagus juga. So lanjutin aja, tapi yang tadi harus digarisbawahi di bacaan kali ini, kalian yang harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan ini dibanding si yang dealing dengan kalian, si dia yang dealing dengan kalian, dengan adanya Eight of Pentacles. Baik, selanjutnya adalah pesan dari Oracle card. Yang ini adalah Whisper of Love, Oracle card. Saya ambil 2 ya, sayang. So, this is for my dear friend Aries. Thank you. Dan satu lagi dari Love Oracle card.
Ten of Cards. Oke, yang pertama, love is all around you. Cinta ada di sekitar kalian. Keren. There is love everywhere all the time. Simply acknowledge this as truth. So, memang benar, cintanya solid, cintanya nyata. Jadi kalau kalian masih berpikir untuk ini jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan, kebanyakan jangan-jangannya it's in your head aja, di kepala kalian. Padahal sih Aries nggak drama, sama sekali nggak drama. So, cinta ada di sekitar kalian dan itu nyata. Itu yang harus kalian pegang. Oke? Lanjut, ask for help. Untuk kalian yang memerlukan bantuan, advice atau apa, silakan datang. Mungkin kepada orang yang dipercaya ya. Ntar kalau kepada sembarang orang cuma jadi bahan gibahan doang lagi. What do you really need? Be willing to accept support. Oke, untuk orang-orang yang support hubungan kalian dan kalian bisa minta bantuan kalau memang memerlukan bantuan. Kartu dari Love Oracle card-nya adalah Hand of Cards. Take a chance, risk, being strategic, option, not showing hand, gambling. Oke, mungkin untuk sebagian dari kalian hubungan ini merupakan hubungan yang yang menjadi pertaruhan. Maksudnya bisa atau enggak dilanjutkan, solid atau enggak, itu masih agak abu-abu gitu. Tapi itu ada di tangan kalian sebenarnya kartunya. Yang seperti tadi Eight of Pentacles-nya bilang, it's in your hand. Pilihannya di kalian, kalian yang harus menentukan, kalian yang harus kerja keras untuk hal ini. So, my dear Aries yang sudah punya hubungan, itu adalah garis bawah dari pesan tarot kali ini. Untuk yang single tadi sudah ya. Baiklah, terima kasih sudah menonton channel ini dan support channel ini. Kita ketemu lagi aja ya di video-video berikutnya. Selalulah berbahagia, semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light, angel, and love.